Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. Setelah itu kita akan lihat kurang lebih ada 4 saham yang kiranya bisa kita perhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini terlihat kembali mengalami penurunan minus 0,21%. Pada awal sesi sebenarnya opennya sangat baik ya teman-teman, dimana pada hari kemarin close-nya di area 6.641 dan opennya langsung di 6.887. Tetapi sayangnya tidak bisa mempertahankan kenaikannya dan akhirnya tutup lebih rendah dibanding closing kemarin. Closing hari ini di 6628 bertepatan dengan area low yang artinya ada potensi untuk terus melanjutkan penurunannya. Kalau misalnya mampu bertahan, setidaknya bisa kembali menguji area 6650-an. Tapi kalau turun berpotensi menuju ke area yang terdekat 6.500, lalu kemudian bisa ke yang terdekat 6.559. Kalau jebol ada potensi menuju ke area 6.500. Jadi silahkan teman-teman perhatikan untuk saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG karena kondisi IHSG sedang tidak terlalu baik. Saham-saham yang berhubungan erat berpotensi juga mengalami kondisi yang tidak terlalu baik. Kalau kita lihat data di rti.co.id, hari ini transaksi tercatat 12,6 triliun, transaksi yang lumayan besar dibanding dengan beberapa waktu terakhir di mana sempat hanya sekitar 7 atau 8 triliun saja. Tetapi yang menarik adalah hari ini investor asing tercatat masih melakukan net sell di pasar regional sebesar 552,82 miliar. Jadi 2 hari terakhir memang asing keluar cukup banyak ya teman-teman. Artinya kemarin 1 T lebih, lalu hari ini ada lebih dari 500 miliar. Jadi asing exit cukup banyak di IHSG. Jadi silahkan teman-teman perhatikan untuk area support terdekat daripada IHSG ataupun dari saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Untuk saham pertama yang akan kita pantau pada video hari ini adalah PANI. Saham PANI di time frame weekly-nya teman-teman beberapa waktu yang lalu sempat mengkonfirmasi sebuah pola yaitu ascending triangle. Bisa kita lihat bersama, tepatnya minggu lalu PANI sudah break dari 1245 bahkan sempat mencetak area high di sekitaran 1385 sebelum akhirnya closing di sekitaran 1300 dan pada minggu ini sudah 3 hari market berjalan terlihat mengalami koreksi. Untuk area support sekaligus neckline daripada ascending triangle berada di 1245 sampai area 1190. Dan untuk area support 2 ada di kisaran area 1145 sampai 1115. Area support 2 bertepatan dengan garis trendline, jadi kalau sampai jebol dari neckline, kita harapkan di area support kedua masih mampu bertahan. Yang menarik, kalau misalnya PANI-nya bisa bertahan di atas 1190 pada perdagangan minggu ini ataupun pada perdagangan mendatang, ada potensi bagi PANI untuk kembali menguat
di mana target daripada ascending triangle-nya ada di area 1690. Jadi silahkan teman-teman perhatikan baik untuk support ataupun untuk area resisten terdekat. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Fastland Indonesia Tbk. Salah satu saham yang belum lama IPO teman-teman. Kalau nggak salah IPO-nya di tahun ini sekitar tanggal 8 Februari. Sudah mencetak all time low di kisaran 82 ya teman-teman. Dan pada closing hari ini naik cukup lumayan sebesar 4,08%. Setelah beberapa waktu yang lalu sempat mengalami penurunan yang cukup dalam. Kalau kita tarik sebuah garis Fibonacci teman-teman dari area low yang ada di bawah, di area 82 sampai area high di 118, terlihat bahwa hari ini saham Fast dengan area low di 96 bertepatan dengan area golden ratio Fibonacci. Hal ini membuat kita bisa menggunakan area 100 sampai 96 sebagai area support terdekat daripada saham Fast. Di mana sebelumnya area support di kisaran 109 sampai area 106 terbreakdown kembali. Jadi teman-teman kalau mau buy on weakness, dekat-dekat area 100 atau 96 harusnya menjadi area yang cukup menarik untuk saham Fast. Dengan target setidaknya bisa kembali ke area 118. Dimana kalau kita bikin sebuah channel teman-teman, sebenarnya sudah mulai bergerak cukup baik ya. Kita tarik dari area sini sampai area sini sebenarnya sudah terlihat cukup baik dan diharapkan bisa membuat higher high, higher low kembali sehingga Fast di kesempatan-kesempatan mendatang bisa mengalami kenaikan lanjutan. Kalau bisa breakout 118, harusnya cepat atau lambat bisa kembali ke area all time high-nya. Jadi silahkan teman-teman perhatikan area support daripada saham Fast di area 100 sampai 96. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada video hari ini adalah BSDE. Saham BSDE pada perdagangan hari ini tercatat naik 4,74%. Beberapa waktu yang lalu kita sempat membuat sebuah analisa. Ada potensi BSDE bikin cup and handle dengan breakout daripada 985 di tanggal 28 Februari. Sayangnya setelah break saham BSDE kemudian tidak melanjutkan kenaikannya dan bahkan kembali turun ke area support yang ada di bawah. Area support bisa kita gunakan di area 935 sampai area 925. Dan yang menarik adalah teman-teman, setelah menyentuh area support yang ada, pada hari ini akhirnya kembali breakout dari 985, yang artinya ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatannya bagi saham BSD. Kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan pantau area 980 sampai area kisaran 975 sebagai area support untuk bisa ambil posisi buy on weakness di dekat area neckline ataupun area support, di mana sebelumnya area support ini adalah area resisten. Bisa teman-teman lihat juga bahwa secara volume
breakout hari ini terlihat cukup valid. Dan ketika bisa break kembali dari 995, maka setidaknya ada sebuah pola rounding bottom di sini. Kurang lebih seperti ini. Di mana ada potensi untuk kembali menguat bagi saham BSDE di perdagangan mendatang. Untuk potensi kenaikannya, kita akan letakkan garis ini di area atas daripada 995. Ada potensi kalau dari targetnya bisa menuju ke 1060. Teman-teman yang mau buy on weakness boleh pantau 985, 975. Dan kalau dikasih kesempatan buy on weakness silahkan pantau. Atau teman-teman yang mau nunggu break dari 995 silahkan juga dipantau, karena setelah break dari 995 langsung dihadang sama angka psikologis. Serta ada potensi menuju ke area 1020 sebagai area resisten juga yang sudah terbentuk beberapa waktu yang lalu. Kita akan sedikit zoom out untuk BSDE. Bisa teman-teman lihat bersama bahwa pola besarnya sebenarnya BSDE ini sideways ya teman-teman. Sideways cukup lebar. Bisa kita tandain dari kisaran area 1030 sampai kisaran area 885. Dan artinya kalau misalnya bisa break juga dari 1020, 1030, ada potensi masa sideways-nya bisa selesai serta mungkin kembali mengalami kenaikan. Jadi silahkan teman-teman pantau baik area support ataupun area resisten daripada BSD. Saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah PTBA. Saham dari sektor batu bara. Bisa kita lihat bersama bahwa PTBA di time frame daily hari ini minus tipis 0,52%. Beberapa waktu yang lalu kita sempat membuat analisa ketika PTBA berhasil break dengan sangat cantik dari area 3860. Maka PTBA membentuk sebuah pola yaitu rounding bottom yang cukup besar dengan potensi menuju ke 4.490. Tetapi sayangnya dengan closing hari ini kembali close di bawah 3860, ada potensi bahwa ini menjadi false break. Kita akan hapus dulu untuk potensi target kenaikan ataupun rounding bottomnya, dan kita akan lihat potensi apa yang bisa terjadi di saham PTBA. Bisa kita lihat bersama bahwa PTBA sebenarnya masih memiliki gap di bawah 3.700, 3.680, dan yang cukup menarik adalah teman-teman, kalau misalnya PTBA-nya jebol dari 3.770, di sini akan menjadi sebuah pola yaitu descending triangle dengan neckline di 3770. Kalau misalnya berhasil di breakdown, maka kita akan lihat untuk potensi penurunannya. Ada potensi turun kembali ke area support yang ada di bawah. Setidaknya kembali ke area 3.500. Jadi untuk PTBA yang perlu diperhatikan adalah area 3.770. Kalau berhasil terkonfirmasi, maka descending triangle-nya valid. Bisa jadi ada potensi menurun juga menuju ke area kisaran 3.500. Kalau ternyata PTBA di area 3.770 atau di area gap mampu bertahan serta kembali mengalami penguatan, maka menjadi hal yang sangat baik untuk saham PTBA. Jadi silahkan teman-teman pantau
baik untuk area support, area resisten, ataupun pola-pola yang terbentuk di saham PTBA. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham. Yang pertama saham PANI, yang kedua FAS, yang ketiga BSDE, dan yang terakhir adalah PTBA. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.